Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk aset tetap, tepatnya depresiasi metode satuan hasil. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Husnul Hatimah dan teman saya Karyani Febrianti. Kami dari kelas manajemen C semester 2. Baiklah, kita langsung masuk pada materi. Dalam metode satuan hasil, metode ini juga disebut pendekatan beban variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlakunya waktu. Umur aktiva ini dinyatakan dalam istilah keluaran output yang disediakan unit-unit yang diproduksi atau masukan input seperti jumlah jam kerja. Kelebihan dari metode ini adalah apabila hilangnya pelayanan merupakan hasil dari aktivitas atau produktivitas, maka metode ini tepat dipilih untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Perusahaan yang menginginkan penyusutan yang rendah selama periode produktivitasnya rendah dan sebaliknya dapat menggunakan metode aktivitas ini. Masa manfaat tidak dinyatakan dalam satuan waktu, melainkan dalam satuan hasil produksi atau pemakaian yang diharapkan dari aset. Metode satuan hasil sangat ideal jika diterapkan untuk mesin pabrik. Perusahaan manufaktur dapat menghitung produksi dalam satuan hasil unit atau dalam jam kerja mesin. Metode ini juga cocok diterapkan pada kendaraan bermotor jarak kilometer yang ditempuh. Namun, metode ini tidak cocok bila diterapkan pada aset berupa gedung atau mebel, karena depresiasi untuk aset semacam ini lebih merupakan fungsi dari waktu, bukan penggunaan. Adapun cara mengetahui beban depresiasi, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran hasil produksi. Maka itulah hasil dari beban depresiasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di dalam soal ini terdapat bahwa diketahui harga perolehan aset tetap adalah 13 juta, sedangkan residunya 1 juta. Dan perkiraan unit produksi yang akan dihasilkan suatu aset tetap tersebut adalah 100.000. Nah, untuk mencari berapa tarif depresiasi per unitnya, kita akan menggunakan rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi dengan unit perkiraan aset tetap tersebut. Misalnya di dalam soal ini terdapat 13 juta untuk harga perolehan dan akan kita kurangi dengan 1 juta dan kita bagi dengan 100.000. Maka hasilnya adalah 120.000. Maka itu yang akan kita taruh sebagai tarif depresiasinya. Ingat bahwa perhitungan untuk dasar penyusutan metode unit ini adalah bukan berapa tahun suatu aset tetap itu digunakan, tetapi berapa unit atau output yang dihasilkan oleh suatu aset tetap tersebut. Di soal ini diketahui bahwa suatu aset tetap tersebut digunakan selama 5 periode, yaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah, setelah kita mengetahui
dari contoh soal tersebut berapa tarif depresiasinya, maka selanjutnya kita akan melihat tabel yang ada di slide ini. Kita lihat bahwa di kolom pertama terdapat tahun. Di kolom kedua ini terdapat satuan kegiatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini berarti di tahun pertama perusahaan menghasilkan 15.000 unit. Sedangkan untuk tarif depresiasinya yaitu 120 yang didapat dari perhitungan harga perolehan dikurangi dengan residu dan dibagi dengan satuan hasil tersebut. Untuk mencari berapa biaya depresi per tahunnya, maka kita akan mengalihkan satuan kegiatan ini dengan tarif depresiasi yaitu 120. Berarti di tahun pertama ini suatu perusahaan menghasilkan 15.000 dikali dengan tarif depresiasinya dan kemudian akan menghasilkan 1.800.000. Ini merupakan akumulasi yang dihasilkan oleh suatu aset tetap. Dan nanti nilai bukunya akan tersisa sebesar 11.200.000. 11.200.000 ini dihasilkan dari biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi di tahun pertama yaitu sebesar 1.800.000. Kemudian di tahun kedua kita akan menghitung berapa akumulasinya dan berapa nilai bukunya. Diketahui satuan kegiatannya adalah 30.000. Kemudian kita kalikan 120.000. Kemudian hasilnya adalah 3.600.000. 3.600.000 ini merupakan biaya depresi tahun keduanya. Sedangkan 5.400.000 ini di baris kedua kolom akumulasi ini merupakan penjumlahan dari biaya depresiasi tahun pertama dan tahun kedua, yaitu hasilnya adalah 5.400.000. Kemudian nilai bukunya adalah tadi yang 11.200.000 ini kita kurangi lagi dengan akumulasi di tahun pertama dan tahun kedua yaitu 5.400.000 dan akan menghasilkan 7.600.000. Begitupun seterusnya pada akhir periode yaitu pada tahun kelima, kemudian nanti kita akan menemukan residunya adalah 1 juta. Demikian video yang dapat kami tampilkan. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman dapat paham mengenai materi akuntansi untuk aset tetap, tepatnya depresiasi metode satuan hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.